main berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun. Di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik semuanya, kita ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri dan kenoviakan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa semuanya ya, semuanya duduk yang manis, dengan tenang, jangan kesana kemari. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah kami sore hari ini dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekarang masih tetap berdiri. Kita muji Tuhan sama-sama yuk. Musik. berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan puji Tuhan I love you Jesus. Nah adik-adik, siapa yang sini yang cinta Tuhan Yesus? Ayo, yang di rumah semuanya? Iya, semuanya cinta Yesus. Kanovi juga cinta Yesus. Nah, kalau semuanya cinta Yesus, semuanya semakin memuji Tuhan, ya. Kalau perlu melompat untuk memuji Tuhan. Oke? Kita siapkan hati kita muji Tuhan. I love you Jesus. Come on, musik.
firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Kita puji Tuhan, kita mulai. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Kau berkati, urapi, Kakak melihat Tuhan, agar dapat berkata-kata seluruh dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua juga Tuhan, anak-anak yang kami mendengarkan. Biar firman-Mu itu Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat kita berjumpa kembali di hari Minggu ini untuk kita boleh beribadah bersama lewat ibadah online pada hari ini. Satu kesukaan yang sangat besar buat kakak dan buat adik-adik semua yang ada di rumah untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Satu hal yang patut kita syukuri ya, karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Nah, sebentar kakak akan membawakan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini berjudul Respon yang Benar. Terambil dari kitab Markus 10 ayat 46 sampai 52. Cerita ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Bartimius yang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, judul ceritanya adalah Respon yang Benar. Berbicara tentang respon itu sendiri mempunyai arti adalah suatu tanggapan, reaksi, dan juga jawaban. Nah, judulnya respon yang benar di sini mengartikan bahwa kita harus mempunyai tanggapan yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siapkan untuk mendengar ceritanya? Ayo duduk yang manis, jangan ada yang bermain. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai ceritanya ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya dan orang banyak mengikuti Dia. Di sana ada seorang buta yang mengemis sedang duduk di pinggir jalan. Orang buta itu bernama Bartimius, anak dari Timeus. Bartimius walaupun tidak dapat melihat karena ia buta, tapi saat itu ia dapat mendengar orang banyak yang sedang lewat. Ia pun bertanya kepada orang yang ada di situ, "Ada apa itu?" Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret yang sedang lewat, maka berserulah Bartimius, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mendengar ini, orang banyak itu menegurnya, supaya Bartimius diam karena berisik. Namun Bartimius tidak peduli. Semakin keras lagi ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Mendengar seruan ini, Tuhan Yesus berhenti.
lalu berkata kepada murid-muridnya, "Panggillah dia." Kemudian murid-muridnya menghampiri Bartimius dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu Bartimius menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Bertanyalah Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimius yang buta itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, mujizat terjadi. Bartimius bisa melihat. Adik-adik bisa bayangkan betapa senangnya hati Bartimius saat itu? Ya, Bartimius sangat senang karena ia sudah menerima pertolongan Tuhan. Ia sudah disembuhkan. Lalu Bartimius pun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimius mengikut Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu sambil memuji-muji Allah. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Dari cerita tersebut di mana kita bisa melihat seorang yang bernama Bartimius memiliki respon yang benar ketika keadaannya yang buta, yang tidak bisa melihat, tetapi dia mengetahui apa yang sedang terjadi di kota Yeriko, di mana Tuhan Yesus sedang mengadakan perjalanan. Ketika dia mendengar ada Tuhan Yesus di kota itu, dia mengetahui siapa Tuhan Yesus, maka ia memberikan respon dengan mau berjumpa dengan pribadi Yesus. Dalam keterbatasannya yang tidak bisa melihat, ia hanya bisa berteriak, memanggil nama Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mendengarkan dan mau berhenti untuk berjumpa dengan Bartimius. Begitupun juga ketika dia berteriak, respon orang-orang yang ada di sampingnya itu sangat tidak mendukung daripada Bartimius. Mereka marah dan mereka menganggap bahwa Bartimius ini membuat kekacauan, berisik dan sangat mengganggu. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang dikagumi dan dihormati pada saat itu. Tetapi ia tidak memperdulikan. Ia tidak menjadi kecewa dan sakit hati oleh karena sikap orang-orang yang ada pada saat itu. Ia terus mau berjumpa dengan Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk menolong dia, menyembuhkan dia, sehingga ia bisa melihat kembali. Seandainya Bartimius merespon dengan cara yang tidak benar, ia menjadi kecewa, maka tidak akan pernah bisa Bartimius mengalami mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Nah, demikianlah begitu juga dengan kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah. Ketika mendengarkan firman Tuhan, milikilah respon yang benar untuk menanggapi firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan pada saat itu dengan tidak menunda-nunda. Karena firman Tuhan berkata, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan pada hari ini, kita harus melakukannya pada saat itu juga. Begitu juga ketika adik-adik mengalami hal yang seperti ini. Mungkin adik-adik di sekolah, di rumah, di lingkungan bermain, adik-adik dibully, dihina, atau dijelekan oleh perkataan-perkataan yang negatif. Adik-adik tidak usah menanggapi dengan negatif, tetapi adik-adik harus memiliki respon yang benar dengan tidak mempedulikan hal-hal seperti itu. Tetapi adik-adik harus melepaskan pengampunan. Jangan ada yang tersimpan di dalam hati, kekecewaan, sakit hati, atau apapun juga. Supaya adik-adik boleh menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Karena kita tahu segala sesuatunya adalah proses untuk membentuk adik-adik menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Nah, adik-adik mau kan untuk melakukannya? Ya, untuk itu kita akan tutup ibadah kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini.
mengajarkan kami dan adik-adik semua untuk kami memiliki respon yang benar. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau melakukannya, dan Tuhan kami mau taat Tuhan. Jadikan anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat. Dan ya ketika mereka juga mendengarkan Tuhan, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang negatif mereka tidak memperdulikan, tapi mereka hanya boleh fokus kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Karmelia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Karmelia. Kau berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, agar kami anak-anak-Mu menjadi alat-Mu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan kami memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami dan berkati ya Tuhan yang masih ada pada Papa dan Mama. Tuhan Yesus Kristus memberkati berlipat kali ganda. Ini doa kami Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, bagi adik memberikan persembahannya bisa minta tolong kepada Papa dan Mama untuk mengirimkan persembahannya melalui rekening sekolah minggu di bawah ini ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saat ini kita akan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu. Silakan. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah beribadah pada sore hari ini dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita sama-sama berdoa, ucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ini akan syukur Tuhan pada sore hari ini karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami sudah beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau sempurnakan ibadah kami pada sore hari ini. Berkati kami semua yang beribadah kepada pada sore hari ini. Baik adik-adik yang beribadah di rumah, Tuhan memberkati mereka. Engkau pelihara mereka. Tuhan berkati pertumbuhan fisik mereka. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kakak-kakak yang ambil bagian sore hari ini, baik memimpin pujian, bawa firman, main musik, diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati.